alasan yang linked dengan pendidikan inklusif itu karakter apa? Terbuka. Ini kan sikap terbuka sebetulnya kan itu. Ya. Nah, Moderat. itu kira-kira apa? Pendidikan inklusif sebagai dasar membentuk sikap apa? Moderat, toleran, bisa. Kesetaraan mungkin dekat. Iya, talasuk. Toleran. Ya. Pendidikan inklusif sebagai modal membentuk sikap apa? Non diskriminasi. Kesetaraan. Menjauhi sikap Toleran bisa. anarika. Moderat ya. Moderat. Sikap Talasuk. moderat. Jadi antara apa namanya judul, inti judul itu, judul yang bagus itu kan judul yang fungsional. Seperti Pak Najib tadi itu kan pendidikan Islam sebagai modal sosial untuk membentuk Fungsional. identitas etnis dan budaya. Jadi fungsional. Judul itu fungsional. Kalau miliknya Bu Sita ini kan konstruksi humanisme spiritual dalam pendidikan Islam multikultural. Ini memberitahu. Itu yang disebut dengan konstruksi yaitu. Ini temuan itu semuanya. Tapi kalau yang miliknya Pak Alwi ini, di samping dia ingin melihat beredar pendidikan inklusif, tapi pendidikan inklusif ini berguna untuk apa sih sesungguhnya? Ya, jadi ini model-model judul itu. Nah, model-model judul yang diterima oleh kementerian itu kebanyakan yang fungsional. Jadi yang lebih fungsional. Jadi pendidikan inklusif sebagai dasar membentuk sikap moderat. Kemudian kajian etnografi di pesantren Mambaus Sholihin Belanda itu ya. Di mana sebenarnya Mambaus Sholihin? Iya, Mambaus Sholihin di mana? Namanya. Di Ketambak. Rengas Dengklok. Mambaus Sholihin kan banyak sekali kan ya. Harus jelas ini. Harus jelas. Nah, ilustrasi tentang pendidikan inklusif sebagai dasar untuk membentuk sikap moderat ini itu yang harus lebih dipertegas ketimbang berbicara tentang Ki-Hajar Dewantara maupun Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini yang Pak Alwi sampaikan dari konteks ini sebetulnya adalah bukan konteks penelitian tetapi latar belakang penelitian. Kalau latar belakang itu berarti lebih lazim untuk penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Maka langsung saja. Jadi saya sekarang sudah bisa memberikan contoh miliknya Pak Najib, miliknya Pak Imam. Miliknya Pak Imam juga masih ada banyak visi di situ ya, banyak visi. Tapi paling tidak kontak-kontaknya itu sudah langsung tune dengan lokasi yang mau diteliti. Jadi silakan, jangan overdosis gitu ya. Overdosisnya itu terlalu mulu-mulu ya, terlalu apa? Sesuatu hal yang di awang-awang lah, di awang-awang. Udah bicara langsung fokus. Jadi di lokus itu aja. Yang dianggap unik itu apa? Jadi nggak perlu sampai di TV NU online sekarang, nggak perlu sampai ke dibawa ke PBNU segala, tidak perlu itu.
Jadi langsung masuk ke lokasi. Gitu Pak Wi ya. Nah, ini harus dikuasai benar tentang teori tentang pendidikan inklusif. Teori pendidikan inklusif. Nah, teori pendidikan inklusif ini jangan langsung dimasukkan lagi ke nilai-nilai pendidikan inklusif. Wah, ini kan nanti Filosofis. masuk lagi ke internalisasi nilai-nilai lagi nanti. Jadi saya melihat di dalam pendidikan inklusif itu ada proposisi-proposisi yang bisa dikembangkan itu adalah solidaritas dan persaudaraan. Kemudian ada kesetaraan gender, lalu ada nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap susila, kemudian juga merasa cukup dalam hidupnya. Jadi kemudian juga berbagi dan terdapat kontrol kekuasaan. Jadi tetapi ini perlu, kalau Pak Alwi sudah menemukan misalnya proposisi dalam sebuah teori, itu masih harus diperas lagi bagaimana menyusun sebuah fokus penelitian yang bisa Pak Alwi pahami sendiri atau dipahami orang lain. Saya berikan contoh ya, miliknya Bu Sita ini. Kalau Bu Sita ini mau menggunakan teori tentang objektivasi, kemudian eksternalisasi dan internalisasi, pemahaman terhadap objektivasi itu seperti apa? Jangan langsung bagaimana objektivasi humanisme spiritual, orang lain tidak paham. Mau bisa jadi yang menulis juga tidak paham. Itu. Ini betul-betul harus dibahasakan sesuai dengan kondisi yang ada di lapang. Ini kan ini loh pentingnya minitur, grantor itu kan itu sesungguhnya. Jadi bukan berarti ini saya asumsi. Kalau asumsi itu jadinya seperti miliknya Pak Janur. Pak Janur, karena apa? Asumsi. Jadi berbahagialah bagi Bapak Ibu yang betul-betul menyusun proposal ini sudah berbasis pada data, dan itu tidak akan terombang-ambing karena dia menulis apa yang terjadi di situ, bukan menulis berdasarkan asumsi. Ternyata kalau untuk asumsi itu diterima karena saking pandainya orang menulis sebuah ilustrasi, tapi pada saat di lapang berbeda jauh, maka akan berubah pola secara totalitas. Bukan iman kan? Iman sekali. Nah, ini nanti perlu dirumuskan kembali tentang fokus. Fokusnya ini Pak Alwi ya, fokusnya. Karena dua fokus ini tidak mencerminkan pada jujur. Nanti tolong disusun betul, paling tidak ya fokus dalam disertasi itu minimal 3, jangan 2 dong. Itu istilahnya apa? Kalau diperas itu Kurang. itu sudah ada lah santanya itu. Kalau baru 2 belum jelas itu, belum keluar santanya. Jadi paling tidak itu ada Istiqlal. apakah boleh lebih dari 3? Boleh 4. Apakah boleh 10? Enggak boleh. Justru enggak jelas malah. Enggak jelas. Jadi mungkin 40 sudah maksimal menurut saya. 3. Maksimal dari 3. Tapi jangan 2, apalagi 1. Jadi seperti itu ya. Ini miliknya Pak Alwi gitu. Jadi kalau judulnya endingnya begitu, konteksnya lebih dipertajam, betul-betul nuansanya adalah nuansa judul ini, ya.
nuansa judul ini jadi karakter yang belum jelas, karakter yang seperti apa. Sikap moderat kan karakter itu, dia punya karakter, moderasinya luar biasa dia. Tuh fokus di sini. Sikap moderat. Jadi walaupun di sini tidak ada istilah pendidikan Islam multikultural, di sini sudah ada pendidikan inklusif. Islamnya di mana? Karena ini adalah kajian di pesantren. Gitu. Multikulturalnya di sini ada pendidikan inklusif, ada sikap moderat, gitu ya. Itu jelas. Sudah gitu Pak ya. Ini saya melihat dari situ aja lah. Terima kasih Bro. Iya. Nanti lain kali kalau konsultasi ini nggak perlu dijilid. Masih ada kan? Ya, ini tidak perlu dijilid karena ini jilid kan mengeluarkan duit juga ya. Status saja nggak apa-apa. Status. Banyak uangnya, Bro. Paham itu. Status. Terus kita juga kalau dikasih narasi ya dalam fokus itu dalam tujuan untuk dikasih narasi, tapi fokusnya harus disesuaikan lagi. Jadi ini kalau saya melihat kita ini hanya mengambil model, mengambil implementasi, mengambil integrasi, dimasukkan di dalam judul ini yang gitu ya. Nah sekarang konstruksinya dipahami, di dalam judul tidak harus muncul konstruksi, di dalam fokus tidak harus muncul konstruksi karena konstruksinya sudah di-breakdown. Tinggal yang muncul adalah humanisme spiritual dalam pendidikan Islam multikultural di pesantren itu. Tapi menurut saya juga tidak perlu kajian perspektif Sunan Kalijogo. Tidak perlu Caruman gaduh-gaduh. tidak perlu. Ini justru membuat blunder sampean. Jadi sampean itu membuat kuburan sendiri. Menggali lubang sendiri. Jadi lebih baik dilepas saja. Toh nanti bisa saja Sunan Kalijogo mungkin terkait dengan persoalan paradigma pemikiran Sunan Kalijogo terkait dengan humanisme spiritual dijadikan sebagai dasar pijakan dalam landasan teori silakan. Tapi di sini jangan ditulis kajian perspektif Sunan Kalijogo. Nanti kalau ada konstruksi tentang humanisme spiritual yang bukan miliknya Sunan Kalijogo nggak bisa masuk. Karena ini hanya miliknya Sunan Kalijogo. Itu ya, nanti lebih baik dilepas saja. Kalau tebalnya sih sudah tebal ya. Itu ya. Dan saya sekarang menyarankan bahwa proposal nggak perlu tebal-tebal. Proposal itu ya 35, 40, 50 maksimal menurut saya. Kadang-kadang ada proposal yang sampai 100 sekian, suruh ngepas. Jadi kami tak jadi kertas. Ujian proposal bukan bimbingan saya minta dia untuk memadaikan. Nggak perlu banyak-banyak, karena semakin banyak itu semakin ngelantur. Jadi lebih baik langsung fokus, to the point lah. Jadi langsung ke persoalan-persoalan yang oke, ini nilainya Sita ya. Nah, nilainya Pak Ali Wafa. Humanisme religius. Oh ini spiritual, ini religius ya. Bisa digabung. Dalam maksud hidup damai. Oke. Ini di masyarakat Pak ya. Ya. Teori humanisme religius itu apa? Ada 3 yang digunakan. Pertama milik Gus Dur, ada kesetaraan, ada solidaritas, juga ada persamaan. Kemudian juga ada anisariati juga. Nah, ini yang coba pilih sampean. Bisa nggak dipaparkan di sini? Yang ini. Itu merupakan
itu sudah presentasi. Iya, iya. Enggak, maksud saya berikan contoh teman-temannya. Saya nggak perlu tampilkan. Dari proposisi. Kirim file sama ke ini ke grup biar ditampilkan. Oh iya. Ada tatap muka. Ada tulisan lain. Enggak, nanti selanjutnya banyak. Oh di plastik. Itu lah. Lantur.